Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi umumnya bentuknya seperti ini. Jadi berupa tabel. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya data. Jadi kita bahas ya. Ini tidak ibu tabelin, jadi langsung aja. Dalam sini contohnya ada tinggi badan, kemudian ada frekuensi. Jadi sebaran frekuensinya, sebaran distribusinya antara tinggi badan 151 sampai 155 dalam sentimeter, banyaknya adalah 2 orang atau frekuensinya adalah 2. Kemudian antara tinggi badan 156 sampai 160 4, frekuensinya 4 atau orangnya ada 4 seperti itu ya. 161 sampai 165 itu 7, kemudian 166 sampai 170 itu 10. 171 sampai 175 5 orang, 176 sampai 180 ada 2 orang. Nah, kemudian unsur-unsur di dalam tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah banyak kelas, kemudian panjang kelas, ada tepi atas, tepi bawah, batas atas dan batas bawah, kemudian nanti ada nilai tengah. Oke, banyak kelasnya ini ada berapa? Kita hitung dari baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak kelasnya ada 6. Jadi kita hitung terus seperti ini 6. Kemudian ada panjang kelas. Apa sih panjang kelas? Panjang kelas itu adalah banyaknya sebaran dari masing-masing kelas ini. Biasanya sudah sama, jadi kita cukup hitung salah satu saja. Panjang kelasnya ada berapa? Dengan cara manual kita hitung seperti ini. Kita hitung biasa. Ambil salah satu. 151 sampai 155. Maka 151-nya kita hitung 151, 152, 153, 154 dan 155. Berarti panjang kelasnya ada 5. Nah, kemudian untuk tepi atas, tepi bawah, dan yang lain-lain ini dihitung per masing-masing kelasnya. Jadi untuk kelas pertama, nah kelas pertama yang mana? Antara 151 sampai 155 dengan frekuensinya adalah 2. Pertama, sebelum kita mencari tepi atas dan tepi bawah, kita harus tahu batas atas atau BA. BA untuk kelas pertama, batas atasnya adalah yang paling besar, yaitu 155. Kemudian batas bawahnya yang paling kecil yaitu 151. Kemudian ada tepi atas. Apa sih tepi atas atau TA? Tepi atas atau TA itu adalah BA dikurangi 0,5. Jadi kalau batas atas itu ditambah. Jadi 155 ditambah 0,5 berarti ada 155,5. Ini adalah tepi atasnya. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah kita peroleh dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya kelas pertama adalah berarti 151 dikurangi 0,5 berarti 150,5. Dengan demikian panjang kelas ini dengan cara lain atau panjang kelas atau P bisa kita peroleh dengan cara tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 155,5 dikurangi tepi bawahnya 150,5 sama dengan 5. Nah, ternyata cara manual dengan cara rumus sama. Oke, bisa dipahami ya. Kita contoh satu lagi. Ambillah misalnya kelas ke 3. Antara yang mana kelas ke 3? 161 sampai 165. Batas atasnya adalah 165, batas bawahnya adalah 161. Dengan demikian tepi atas 165 ditambah 0,5 yaitu 165,5. Kemudian tepi bawahnya adalah 161 dikurangi 0,5 yaitu 160,5. Mudah aja ya. Panjang kelasnya adalah
165,5 dikurangi 160,5 sama dengan 5. Oke, ibu rasa ini cukup mudah. Kemudian ada yang lagi yang namanya nilai tengah. Nilai tengah lambangnya adalah XIT atau juga ada yang bisa XI bintang. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai tengah. Jadi masing-masing kelas adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Oke, baik, kelas pertama 151 ditambah 155 ditambah 151 306 dibagi dengan 2 dapatlah 153. Masing-masing bisa kita kalikan seperti itu, atau kalau kita sudah tahu panjang kelasnya ada 5, cukup kita tambah 5, berarti sini 153 tambah 5 158. Berikutnya ditambah 5 lagi, berarti 163 ditambah 5 lagi 168 178. Cukup mudah kan? Baik, itu saja. Ini pada dasar atau pendahuluan. Nanti kalau kita mau hitung rata-rata dan yang lain sebagainya, rata-rata, modus median dan yang lain sebagainya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.